إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Subhan, sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ketua Yayasan Hasbunallah wa Ni'mal Wakil, Sekretaris Yayasan, para ustadz ustazah yang mulia, baik dari PGTK Rumah Qur'ani, SD Hasbunallah, SMP Hasbunallah, yang insya Allah biiznillah hari ini dengan mengharap keridhaan Allah, dengan menghilangkan ego dan akuan kita, dengan meninggalkan kesibukan keluarga dan dunia kita, untuk datang ke tempat yang mulia ini dengan sama-sama tujuan untuk menggali ilmu Allah dan ingin mendekatkan diri kepada Allah agar kita mendapatkan keselamatan dunia wal akhirah. Satu motivasi kenapa kita adakan majlis taklim ini, banyak kabar-kabar indah dari Nabi tentang fadilah majlis ilmu. Ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat dengan wajah ceria, Nabi mengkabarkan satu kabar. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ini hadis.
Kata Rasulullah, apabila kalian melewati taman-taman surga, raudhah, maka berkumpul, bersenang-senang, berumput di sana. Ketika mendengar penjelasan itu, para sahabat bertanya, qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah raudhah, taman-taman surga yang engkau suruh kami mampir berkumpul? Apakah ada raudhah selain raudhahmu ini? Kan di Madinah, di Masjid Nabawi ada raudhah, taman-taman surga, yang orang duduk di tempat itu sama duduk di dalam surga. Berzikir, sholat, duduk saja sudah dapat fadilah raudhah surga. Apa itu? Satu tempat yang sedikit sekali, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku yang sekarang itu makam beliau, anggaplah tempat makam beliau di pojok sana, dekat dengan lemari itu. Mimbar Nabi di pojok sana. Nah, antara mimbar dengan makam, dan seperti ini contohnya saja, tidak banyak lebar, panjangnya ke sana sedikit. Sholat di tempat itu, berzikir di tempat itu, sama kita berada di dalam surga. Sehingga para jamaah rebutan untuk antri, karena duduk di sana akan dapatkan surganya Allah. Dan tidak luas, tidak semua Masjid Nabawi raudhah. Sehingga para sahabat bingung bertanya, ya Rasul, apakah ada raudhah selain raudhahmu ini? Apa jawab Nabi? Ada. Apa itu? Khilaful dzikir majalisul ilmi. Bila kau menemukan orang-orang yang berzikir, membaca ayat-ayat Allah, bertasbih, memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah, lalu mereka mengadakan pengajian ilmu untuk takarrub kepada Allah, itulah raudhah kedua, taman-taman surga. Jadi tempat ini walaupun seperti ini adanya, tapi ini jadi raudhah, taman-taman surga. Kita berada di raudhah. Apakah biasa saja? Enggak. Pahalanya besar. Bahkan dikatakan orang yang duduk di majlis ilmu karena mengharap ridha Allah, khairum min alfi raka'atin, lebih baik dari salat sunat 1000 rakaat. Kira-kira ada nggak salat sunat di sini? Gak usah 1000, 100 saja ada nggak? Gak usah 150 rakaat saja ada nggak? Insya Allah ada banyak di sini. Masya Allah. Oh, semua ada, kepala sekolahnya ada semua, Masya Allah. Nah, tetapi orang yang duduk di majlis ilmu, dia mendapatkan fadilah pahala lebih baik dari sholat sunat 1000 rakaat. Ini. Bahkan ditambah lagi, khairun min alfi janazah, lebih baik daripada mensolatkan 1000 jenazah. Satu jenazah saja kita sholatkan, tidak mengharap apa-apa, tidak mengharap amplop, tidak. Karena Allah itu kita dapatkan pahala sama dengan 1 biji gunung Uhud panjang. Ini 1000 jenazah, 1000 gunung Uhud didapatkan bagi orang yang menuntut ilmu. Apalagi Allahu Akbar. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin ijtama'u yadhkurullah azza wa jalla la yuriduna bidzalika illa wajhahu. Tiada satu kaum yang berkumpul, laki-laki atau perempuan, di suatu tempat yang perkumpulannya semata-mata karena ingin bertakarrub kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Seperti hari ini, illa nadahum munadin minas sama, maka malaikat
di langit memanggil, bahkan malaikat berkumpul membentangkan sayapnya. Apa kata malaikat? Ankum maghfuran lakum qad budilat sayyi'atukum hasanat. Hei orang yang berkumpul di lokasi Hasbunallah hari ini, beruntung kalian semua. Kalian bubar dari tempat ini, dosa-dosa kalian dihapuskan oleh Allah. Dan Allah akan merubah sifat yang tercela dengan sifat yang baik dan mulia. Betapa banyak keuntungan orang yang hadir di majelis ilmu, tapi niatnya karena Allah. Nah, ilmu yang mana yang kita pelajari? Ilmu itu ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nuntut ilmu fardu ain, artinya wajib kepada setiap orang. Enggak bisa diwakilkan. Aku kata kau hadir diwakilkan aja lah, enggak bisa. Aku nggak bisa datang, diwakilkan nggak bisa. Dosa. Jadi arti wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Jadi bila kita nggak mempelajari ilmu ini, maka tidak belajar dikenakan dosa, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Tapi bila kita mengkaji ilmu ini, insya Allah alamat husnul khatimah. Kenapa? 3 ilmu yang fardu ain dipelajari itu ada dalam hadis daripada Umar bin Khattab mengkabarkan. Nanti cari hadis-hadis arba'in itu ada. Seorang laki-laki ketika kami berkumpul, nih gambar ceritanya, dengan pakaian jubah putih, rambutnya hitam tapi tidak nampak berjalan, tiba-tiba datang lalu mendekati kepada Nabi sambil menyangkutkan lututnya dengan lutut Nabi dan memegang paha Nabi sebut, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. 3, Islam, iman, ihsan. 3 ilmu ini yang wajib kita pelajari. Setiap umat Islam wajib dipelajari. Dan inilah yang harus dan wajib kita pelajari di sekolah kita, baik di SD maupun di SMP. Hasbunallah, ini utamakan, wajib. Setelah Al-Quran, ini 3 ini wajib. Kalau sudah 3 modal ini, baik anak-anak kita, lebih-lebih gurunya menanamkan ini dalam jiwanya, powernya luar biasa, kekuatannya luar biasa. Ini orang unggul dunia, unggul akhirat. Apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? Nabi menjawab, Islam adalah mengucap apa tadi? Islam pertama apa? Islam apa pertama? Halo, ustazah yang mulia. Apa itu Islam? Pertama apa? Syahadat. Syahadat itu apa? Ada berapa syahadat? Ibu-ibu, ada berapa syahadat? Jangan takut ditanya ya. Enggak apa-apa. Syahadat apa pertama? Syahadat tauhid. Yang kedua syahadat Rasul. Masya Allah, luar biasa. Inilah guru Hasbunallah, mantap. Tepuk tangan untuk guru Hasbunallah. Mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu. Hati-hati loh, ajarin anak-anak. Tolong ustaznya baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada ketambahannya. Ada rasul. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Semuanya bagus sudah, baik bacaannya.
Baik, kita mengapa kalau kita biarkan setannya nggak ada usah, cukup waktu nanti. Baik, kita baca syahadat sama-sama. Jangan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu orangnya masuk ke Islam. Asyhadu an la ilaha illallah ke dada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba siapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulang lagi tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, mana dari yang pertama tadi sekarang kok bagusnya? Baik yang pertama tapi baik kedua ini. Artinya apa? Ada perubahan. Alhamdulillah. Coba apa artinya? Ibu yang pakai kacamata di depan. Boleh ya. Boleh. Ya, cukup bagus. Bagus, semuanya benar. Tapi alangkah indahnya kita mantapkan aku bersaksi dengan penyaksian yang sebenarnya tidak ada Tuhan yang berhak kusembah hanya Allah, dan aku bersaksi dengan penyaksian yang sebenarnya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Begitu kita ajar kepada anak-anak kita biar lebih ayo sama-sama. Aku bersaksi. Aku bersaksi Dengan penyaksian yang sebenarnya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak kusembah hanya Allah. Dan aku bersaksi dengan penyaksian yang sebenarnya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Ayo ulangi lagi artinya. Aku bersaksi dengan persaksian yang sebenarnya bahwa tidak ada yang berhak disembah. Jangan melainkan. Itu pelajaran TK apa? Masa TK terus? Yo, kita akan merubah. Kalau kayak gini, inilah umat Islam seperti inilah rata-rata umumnya sudah. Ini ngajarin sama anak-anaknya gitu juga turun-temurun, habis ceritanya, gak ada perubahan, benar, tapi belum mantap. Ulangi lagi, baru syahadat, belum. Mana yang membinasakan syahadat? Ada yang dapat? Apa kesempurnaan syahadat? Apa syarat syahadat? Oh, bisa bingung. Nah, makanya
ternyata kita ini gak ada apa-apanya. Maka kata Imam Al-Ghazali, makin kupelajari ilmu makin bertambah bodoh aku. Ternyata ilmu Allah sangat luas, gak ada yang pintar, gak ada, semuanya bodoh semuanya. Ngajilah sampai bungol. Jangan sampai pintar, sombong. Makin kita kaji makin rendah hati, makin seperti padi, makin berisi makin. Satu ustaz kita yang strip ini kurang apa, LC beliau, Habibullah, yang itu orang-orang luar biasa semua, tapi rendah hati kena perintah dari ketua yayasan, bilang nggak turun, waspada 3 kali berturut-turut akan dicoret, diberhentikan dari hasbunallah. Bahaya, tapi nggak goyang-goyang. Nah, kita ulangi. Aku bersaksi dengan penyaksian yang sebenarnya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak kusembah hanya Allah, dan aku bersaksi dengan penyaksian yang sebenarnya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Diucapkan dengan lidah, ditasdikkan, dibenarkan, diartikan di dalam hati maknanya. Kemudian yang kedua apa? Tasyahadah. Halo. Sholat. Apa saja sholatnya? Sholat apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur berapa rakaat? 4. Ini maaf, kita sambil belajar, sambil gimana nanti cara ngajarin anak-anak. Asar berapa rakaat? Berapa jumlahnya? 8. Surga berapa pintunya anak-anak? Surga berapa tuh? 7. Subhanallah. Surga berapa tuh? 7. Subhanallah. Neraka berapa? 8. Apa gak kepaling? Surga pintunya 8. Neraka pintunya 7. Allah, gak apa-apa. Nah, artinya barang siapa yang melaksanakan salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, jumlahnya 8 rakaat, maka terbuka pintu surga yang 8. Pilih mau masuk yang mana saja. Fadilahnya. Maghrib berapa rakaat? 3. Isya berapa jumlahnya? Neraka pintunya 7. Siapa yang melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, berjumlah 7 rakaat, maka menutup neraka yang 7. Nggak bekal masuk. Tapi hati-hati, jangan subuh ketinggalan. Kalau subuh ketinggalan, tertutup di dalam neraka, terkunci di dalam surga. Makanya subuh berapa rakaat? 1 rakaat menghapuskan dosa siang, 1 rakaat menghapuskan dosa malam. Inilah fadilah salat 5 waktu. Dan salatnya ada waktunya. Apa dalilnya? Ayo ibu-ibu, apa dalilnya? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu ada waktu-waktu yang sudah ditentukan Allah. Salat, apalagi yang ketiga? Puasa di bulan Ramadan. 4, membayar zakat bagi yang mampu, tapi ada zakat fitrah bagi kita yang awam. 5, naik haji bagi yang mampu, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah.
Orang kampung menyambatnya naik haji, padahal melaksanakan ibadah haji. Ini namanya rukun Islam. Nah, rukun Islam ini dilambangkan dengan ilmu syariat. Ilmu syariat yang mengatur tata cara ibadah kepada Allah, yang mengatur anggota jasad ini beribadah kepada Allah. Jadi jasad kita ini menghadap Allah. Mana contohnya? 2 kalimat syahadat. Apa yang berperang di mulut dan di hati? Salat apa yang berperang? Anggota tubuh. Wudu anggota tubuh. Istinja anggota tubuh. Mandi janabah anggota tubuh. Salat anggota tubuh. Puasa anggota, gak makan. Zakat anggota tubuh. Naik haji pekerjaan anggota jasad ini, fisik ini bagaimana beribadah kepada Allah. Maka dirambahkan lagi dengan ilmu syariat atau ilmu fikih. Satu ilmu yang wajib kita pelajari. Gak boleh enggak. Kalau enggak ini belajar dosa. Satu. Dia panggil ibunya, gak apa-apa. Pelampiasan rindu dengan mamanya. Baik. Kemudian yang kedua, iman. Berapa rukun iman? 4 apa 7? Apa saja? Iman kepada Allah. Terus iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang enam, iman kepada Allah dan qadar datangnya dari Allah. Kita belum bahas ini, mana iman kepada Allah, mana kita berapa suruh kepada Nabi Sis, Nabi Musa, Nabi Adam. Nah, tadi kita rukun iman yang 6 ini disebut dengan nama ilmu tauhid. Bagaimana kita mentauhidkan Allah, bagaimana kita mengesahkan Allah. Jadi rukun iman yang 6 ini bahasannya ada ilmu tauhid. Apa manfaat ilmu tauhid? Agar jangan sampai kita syirik kepada Allah. Orang yang nggak ngaji, nggak belajar ilmu tauhid, dikhawatirkan terjerumus kepada lembah syirik. Pada dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa yang namanya dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa selain dosa syirik. Artinya maksud gini, sampai matinya dia nggak berubah etikatnya, keyakinannya, maka dia di dalam neraka. Sebesar apapun dosa seseorang, maksiat apapun, tapi tidak ada syirik di dalamnya, walaupun dia dibakar di neraka, insya Allah selesai bakarannya bangkit jadi penghuni surga. Tapi orang syirik sampai mati tetap syiriknya kekal di neraka. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Di antaranya kita tidak mengkaji ilmu tauhid. Syirik ada beberapa tingkatan, ada syirik jali, ada syirik khofi, ada syirik khofiyul khofi. Ada nggak yang pernah sakit gigi di sini? Minum obat, minum apa biasanya supaya jangan sakit gigi? Minum ya, supaya obat apa namanya? Obat lam. Apa? Atau apa? Nah, ada penyebab. Nah, jadi kita lihat ada kekurangan, ada kelebihan tuh kalau misalnya obat tolong. Nah, pokoknya obat sakit gigi. No. Setelah kita minum obat sakit gigi, sembuh, hilang sakit. Kalau
Kalau kita berkeyakinan yang menghilangkan penyakitku itu adalah obat, maka ini jatuhlah kita kepada syirik. Kenapa? Berarti obat ada memberi manfaat, ada memberi mudarat. Haus. Apa? Mie? Lalu kita meyakini dengan aku minum hilang haus tuh, maka berarti air ini jadi Tuhan. Dia yang menghilangkan haus. Menyiang iwak pian buai di rumah sambil menyanyi, Tuhan lumpuhkan ingatanku kepadanya. Rupanya sakit hati nih, atau menghilangkan terus kebayang-bayang banyak sih dia. Saya pas tak luka, tangan lading. Lalu kita menganggap lading inilah yang membuat kita luka. Itu jatuh kepada bahaya. Mas jangan syirik, makanya perlu mengkaji ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid ini adalah yang dituju menjaga kemurnian ibadah supaya jangan syirik. Yang ketiga namanya apa itu pertama? Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga ihsan. Kalau boleh, ada yang tahu nggak apa itu ihsan? Ibu-ibu, ustazah-ustazah, ada nggak yang tahu namanya ihsan? Itu ihsan tuh guru anak pulau nomor 2. Yang ustazahnya Pak, ustazahnya apa ihsan? Apa ihsan ya? Artinya bahwasanya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jikalau engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahwasanya Dia melihatnya. Oh, alhamdulillah. Tepuk tangan. Paman Luqman hingga itu makanan Paman Luqman itu makrifatnya Paman Luqman itu sudah. Oh, masih punya. Silakan mau pilih yang mana. Mau anak Hafiz Nurul Mustafa, boleh. Ada hafizah banyak di sana. Di sini masih banyak juga. Baik. Itulah ihsan. Ihsan itu kata Nabi, anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah serasa engkau melihat Allah. Serasa. Tapi zat Allah juga bisa dilihat oleh mata, oleh pikiran, nggak dapat dibayangkan. Zat Allah laisa kamitslihi. Kalau ada terbayang di otak kita, lintasan hati kita, Allah begitu begini, bisa kayak raja duduk kursi. Itu adalah waswis dari syaitan. Allah nggak dapat diumpamakan, nggak dapat dibayangkan. Nah, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu namanya musyahadah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Akan tetapi apabila engkau tidak sampai kepada makam itu, belum sampai melihat Allah dalam batinnya, maka yakini olehmu bahwa Allah setiap waktu, setiap saat, setiap detik selalu melihat kita. Nah, makam pertama disebut dengan nama musyahadah. Tolong kursi dibawakan anak kursi. Ada tamu yang datang mau ketemu Pak Kiai, menurut kami kayaknya
tahrim dari para habaib. Baik, 3 boleh. Gak apa-apa, yang lain yang terganggu. Jadi ada musyahadah, ada muraqabah. Ini disebut dengan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Tasawuf itu mengatur anggota batin kita dalam ibadah kepada Allah. Contoh, salat daim. Tahu salat daim? Salat yang berkala. Yang mana itu? Alladzi lahum fi salatihim daimun alladzi la yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Cukup 2 enggak apa-apa. Berdirinya, duduknya, berbaringnya ingat Allah. Hatinya menyebut Allah, 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 Allah. Itu namanya ilmu tasawuf, menghilangkan sombong, riya, ujub, sum'ah, takabur. Nah, ini kita akan bahas nanti. Oh, tetaplah bersama. Selanjutnya kita langsung saja buka halaman pertama. Persiapan mereka mengajar di Baik, kita akan memulai pelajaran dasar kita. Ini kita ada kitabnya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Maka inilah kitab sifat 20 jalan i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah untuk mengenal keadaan Allah dan Rasul yang mudah dipaham dan dihafal oleh orang yang mubtadi, yakni orang yang baru belajar ilmu tauhid. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluddin ma'rifatullah. Artinya permulaan agama itu yaitu mengenal Allah Ta'ala. Dari karena
jikalau tiada sah pengenalan seseorang kepada Allah, niscaya tiada sah juga segala amal ibadatnya. Ayo baca dari awal sama-sama. Wahid istan istalasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Artinya bermula-mulaan agama itu yaitu mengenal Allah Ta'ala dari keterangan agama tidak sah dalam seseorang kepada Allah. Iya, bagus. Jadi kitab yang kita pelajari ini namanya Kifayatul Mubtadi'in, yaitu pelajaran dasar bagi orang-orang yang baru belajar ilmu tauhid. Jadi pelajaran dasar kita semua akan kaji ini, dan ini merujuk kepada keterangan awwaluddin ma'rifatullah, artinya permulaan agama yaitu mengenal Allah Ta'ala. Dan juga diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali adalah tugasnya beribadah kepada Allah. Jadi tugas kita di alam dunia ini bukan bekerja, bukan mengajar, bukan makan minum, bukan tidur, enggak. Tugas kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini jadi hamba Allah. Jadi apa hamba? Untuk apa? Semata-mata 24 jam beribadah kepada Allah. Ini tugasnya. Gak ada boleh yang lain. Semuanya 24 jam jadi ibadah kepada Allah. Jadi ini tugas diciptakan Allah. Jadi kalau orang gak salat, gak ibadah, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tugas kita 24 jam beribadah. Gak ada yang lain. Tapi kalau kita telah ayat tadi, banyak makna. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makna ibadah tadi ay illa liya'rifun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ma'rifah, untuk mengenal Allah. Jadi tidak sah ibadah seseorang kalau tidak dia mengenal siapa yang disembah. Kita nyembah siapa? Yang kita nyembah siapa? Allah itu apa? Allah itu adalah nama, isim, asma min asma Allah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Nama. Kita bukan menyembah nama, tapi menyembah zat wajibal wujud yang bernama Allah. Allah itu nama kebesaran,
yang menghimpun 99 asma terhimpun dalam kalimat lafzul jalalah Allah. Ibnu Rustam kitab Zubat beliau mengatakan awal wajibin 'alal insan ma'rifatu ilahi bistiqam. Awal yang diwajibkan kepada manusia mengenal Allah dengan yakin. Ini Allah, enggak goyah, enggak ragu-ragu. Makanya bagaimana kita untuk mengenal Allah dengan yakin? Maka Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi menyusun pelajaran untuk makrifat kepada Allah dengan ilmu tauhid, disebut dengan sifat 20, wujud sampai mutakar 5. Di sini akan kita mengenal wujud, qidam, baqa sampai seterusnya, mengenal. La tasihul ibad illa bi ma'rifatil ma'bud. Enggak sah, enggak ada faedahnya salat ibadah kalau tidak mengenal Allah. Baik. Allah itu apa tadi? Nama kebesaran zat wajibal wujud. Sekarang Allah itu di mana? Ayo, Allah di mana? Saudara-saudara, kita harus minta kepada yang di atas. Kalau di atas itu pelakon, langit. Tidak beda dengan agama lain yang mengatakan Tuhan berada di surga. Berarti bertempat. Jawaban yang singkat, Allah tidak bertempat dengan suatu tempat. Apa jawabannya? Di mana Allah? Tidak bertempat dengan suatu tempat. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak juga di arsy, dan tidak di mana-mana. Kalau ada mengatakan Allah itu di arsy, kait mutasabihat. Kalau Allah di arsy, sebelum ada arsy, di mana Allah? Jawabannya, Allah tidak bertempat dengan suatu tempat, tapi alam semesta dan seluruh isinya dalam genggaman kekuasaan Allah. Wallahu muhitun bil alamin. Allah muhit dengan alam semesta. Makna muhit bi qudratihi, dengan kudratnya, bi iradatihi, bi ilmihi. Jadi kita liput diri karena akan kudrat, iradat dan ilmunya Allah. Alam ini asalnya ada apa tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada namanya muhaddas, baharu, makhluk. Jadi segala sesuatu selain Allah makhluk. Yang menciptakan siapa? Allah. Gelarnya apa pencipta itu? Khalik. Yang menciptakan Khalik, yang diciptakan makhluk. Malaikat makhluk. Surga makhluk. Neraka makhluk. Nabi makhluk. Jin makhluk. Iblis makhluk. Kutu, nyamuk. Intinya segala sesuatu selain Allah namanya makhluk. Inilah dalam istilah tauhid la ilaha. Ilah itu segala sesuatu yang melekat di hati, yang kita ingat, yang kita cintai jadi Tuhan. Misalnya duit jadi Tuhan, mobil jadi Tuhan, rumah jadi Tuhan, anak jadi Tuhan, suami jadi Tuhan, pacar jadi Tuhan. Mana? Karena sebaik Allah berterbayang wajah semua jadi Tuhan tuh. Banyak Tuhan. Ini yang kita lepaskan, hilangkan segala sesuatu selain la nafi. Ilaha mampi yang dilepaskan semuanya. Illa isbat. Allah musbat. Menetap, melepaskan semuanya. La ilaha illallah.
Makanya Nabi mengatakan la ilaha illallah miftahul jannah. Nah, ini kita lepaskan. Baik. Di mana Allah sekarang? Allah Maha ada, tapi Dia tidak bertempat dengan suatu tempat. Alam semesta dalam genggaman kekuasaan Allah. Bagaimana itu? Jangan ditanya lagi. Laisa kamitslihi syai'. Nah, sekarang kapan Allah itu ada? Kapan Allah itu ada? Apakah contoh semua tidak ada? Alam tidak ada, langit bumi tidak ada, semuanya tidak ada. Kemudian lalu Allah muncul sendirian. Lalu Dia menciptakan alam semesta. Apakah seperti ini? Halo. Akhirnya tidak ada. Langit, bumi tidak ada. Semuanya tidak ada. Lalu Allah muncul sendirian. Dia yang awal tadi. Apakah seperti ini? Kalau seperti ini, berarti Dia ada awalnya. Bertentangan dengan sifat qidam. Artinya sedia Allah Ta'ala, lawannya hudus. Artinya baharu. Maka wajib Allah Ta'ala sedia, mustahil Allah Ta'ala baharu. Adapun tanda wajib Allah Ta'ala sedia, dalil akal baharu alam. Adapun dalil akal firman Allah dalam Al-Quran, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal awwalu, Dia Allah yang awal. Tapi awalnya Allah tidak ada awalnya. Senantiasa ada. Nah, kapan adanya Allah? Allah itu yang awal, tapi tidak ada awalnya. Senantiasa ada, selalu ada, tidak pernah tidak ada. Ada terus. Bahasa Banjarnya ada terus. Namanya dalam istilah tauhid qidam, senantiasa ada, tidak didahului oleh tiada. Jadi qidam itu tidak didahului oleh tiada, senantiasa ada terus, dan adanya tidak ada awalnya, senantiasa ada. Sedangkan alam semesta dan seluruh isinya asalnya tidak ada, lalu diadakan oleh Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun. Alam ini diciptakan Allah, langit bumi diciptakan Allah, arsy kursi lauhul mahfuz diciptakan Allah, surga neraka diciptakan Allah. Dia menciptakan dengan kudrat iradatnya, dengan ilmunya. Maka alam ini termasuk kita kenampakan mazhar daripada kudrat iradat dan ilmu Allah. Muhit tadi diliputi oleh kudrat iradat dan ilmunya Allah. Kapan Allah itu ada tadi? Yang awal tidak ada awalnya, yang akhir tidak ada kesudahannya. Dah dua. Bagaimana zat Allah itu? Putih, kuning, kayak cahaya. Kadang-kadang sering di otak kita membayangkan bagaimana ya Allah, bagaimana ya Allah. Kalau ada dalam otak kita, dalam pikiran kita, Allah seperti ini barangkali, seperti itu, tiada lain adalah waswis dari syaitan. Jawabannya apa? Zat Allah wajib ada. Bagaimana adanya zat Allah? Tiada yang tahu, hanya diri Allah sendiri. Intinya zat Allah laisa kamitslihi syai'un. Enggak dapat diumpamakan, enggak dapat dibayangkan, enggak dapat direka-reka bagaimana zat Allah yang jelas Dia Maha ada. Dan Allah itu sangat amat dekat dengan kita. Kita enggak pernah pisah dari Allah. Dengan suami pisah tidak? Pisah. Suami di rumah, biar di sini. Dengan istri pisah tidak? Mas nih pisah. Tapi dengan anak pisah. Tapi dengan Allah setiap saat selalu di rumah bersama Allah, di jalan bersama Allah, makan minum bersama Allah, tidur bersama
Allah, hidup bersama Allah, dikubur bersama, selalu dengan Allah. Ya, ini mulai kita buka pelan-pelan. Inilah makna liya'budun, ay illa liya'rifun, artinya untuk ma'rifat kepada Allah. Ujungnya ay illa liyuwahhidun, mentauhidkan Allah. Ada unsur ibadah, ma'rifat, mentauhidkan kul huwallahu ahad. Ahad pada af'al, ahad pada asma, ahad pada sifat, ahad pada zat. Nah, ini yang nanti kita akan lanjutkan pelajaran kita nanti. Ini baru pemula, pembuka mukaddimah, belum isi. Nah, insya Allah kira-kira para ustazah-ustazah, kalau kita ada pengajian ini setahun sekali, boleh tidak? Ustazah harusnya berapa? Minimal berapa? Minimal sebulan. Setuju? Ustazah setuju nggak? Ini belum apa-apa, ini baru pembuka. Tapi sudah kita merasakan, oh, iman, Islam, ihsan. Ihsan apa tadi? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah. Itu ibadah. Jadi yang mana 24 ibadah? Kalau sudah kita paham ma'rifat, paham tauhid, semuanya jadi ibadah. Berjalan ibadah, tidur ibadah, makan minum ibadah. Asal kita mutabaah kepada Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi. Masuk toilet ibadah tidak? Ibadah. Kakinya kaki kan? Apa yang dibaca masuk toilet? Lalu diam di dalam toilet, walaupun kita buang hajat di sana, tapi hati kita selalu menyebut Allah, Allah. Tapi di dalam, bukan di mulut. Ibadah tidak? Ibadah. Keluar toilet kaki, baca doa apa? Adhaba anil adha, Allahu Akbar. Ini 24 jam ibadah, tidurnya ibadah, makannya walaupun sebut mubah, tapi kalau kita niatkan karena Allah untuk menguatkan fisik, makannya jadi ibadah. Apalagi sampai ngajar di pondok di sekolahan ini, semuanya jadi ibadah. Setelah jadi ibadah apa? Selalulah bersama yang dikasihi Allah. Nah, ini 3 ilmu: fikih, tauhid, tasawuf. Baik, para ikhwan akhwat billah semua, untuk hari ini dulu kaji kita. Kita kedatangan syekh kita, beliau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, berkenan beliau hadir bersama kita dan insya Allah akan memberikan pejangan, petuah, nasihat. Jadi ini bukan kebetulan, diatur oleh Allah. Beliau berkenan hadir di awal pembukaan majlis kita. Beliau berkenan hadir, jadi kita gampang oleh bukti oleh syekh dari Tarim akan memberikan petuah nasihat ini kepada guru-guru pejuang-pejuang Allah. Ini asal pejuang dan menjadi bisa milik. Karena dikenalkan. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal
الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله جمعنا الله وإياكم في هذا اليوم المبارك، هذا المعهد المبارك، عند هذا الشيخ المبارك، ونسأل المولى سبحانه وتعالى كما جمعنا أن ينفعنا وأن يرفعنا. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan para habaib dzurriyyat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kita hormati dan muliakan pula para tuan guru, alim ulama yang mana mereka itu hakikatnya adalah pewaris daripada para nabi. Wabil khusus yang kita muliakan guru kita Kiai Haji Ahmad Sanusi, atau yang lebih dikenal dengan Guru Jaro. Mudah-mudahan beliau sekeluarga dan murid-murid beliau, terutama beliau, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan beliau, dan mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kita hormati dan muliakan pula tamu mulia kita yang mana beliau berasal dari Hadramaut Yaman. Beliau adalah Ad-Da'i ilallah Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir. Kita sering mendengar dan membaca qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin Farij 'alal muslimin. Dan kita ketika ziarah wali-wali Allah, kita membaca Salamullah ya sadah min ar-Rahmani yakshakum ibadallahi ji'nakum qasadnakum talabnakum. Dan biasanya habis sembahyang kita membaca Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Dan ada zikir yang mana jikalau diamalkan maka hidup beriman dan mati pun membawa iman. Zikirnya yang berbunyi La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, sampai habis. Dan ada kitab yang tidak asing lagi, terutama untuk santri-santri pondok pesantren. Kitab tersebut bernama Kitab Sulamut Taufik. Nah, semua ini adalah karangan-karangan daripada pada Tuan Sidin Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Nah, tamu mulia kita di pagi menjelang siang ini, beliau adalah Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Nah, jadi amalan-amalan yang sering kita amalkan di Banjar ini terutama itu karangan daripada pada Tuan Sidin. Nah, kita doakan beliau. Nah, ini anak Sidin Habib Abu Bakar bin Al-Habib Murtada. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, dan dimudahkan segala urusan beliau. Sebenarnya ada dua tamu kita, Syekh Abdul Salam bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari. Nah, cuma Sidin keuyuhan dan Sidin pusing di Sidin. Nah, jadi ulun sebenarnya mungkin ada info ke guru, itu ulun membawa Syekh Abdul Salam. Cuma pas juga dalam waktu yang bersamaan ulun membawa Habib Murtada. Nah, jadi kenapa dilepas dulu bawa keduanya kalian. Nah, jadi minta halal minta rela bakal jutaan aja ulun. Anda masrur bil liqa al-hajj. Alhamdulillah, mudah-mudahan tak kumpul dunia akhirat dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Nah, jadi Al-Habib Murtada beliau memulai nasihatnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membaca dua kalimat syahadat sebagai ungkapan keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan ungkapan keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan dengan membaca salawat dan salam untuk Rasulullah SAW, keluarga, dan salawat yang Habib baca adalah salawat Al-Fatih, salawat pembuka. Alhamdulillah,
bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat dan di waktu yang penuh barokah ini, di pondok pesantren yang penuh barokah ini, di bawah bimbingan seorang guru yang penuh barokah. Mudah-mudahan yang dimaksud beliau adalah guru Jaro, guru yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kata beliau dengan berkat perkumpulan ini, dengan berkat berkumpul dengan guru, mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. من السعادة عليها وجود مثل هذا الشيخ بين أظهركم وتقرير مثل هذا الكتاب وهذه المادة، مادة العقيدة، مادة التوحيد مهمة جدا، فهذه من نعم المولى سبحانه وتعالى عليكم. Di antara nikmat yang sangat besar, yang sangat ganal kata Habib, yang mana aku bahiri di sini. Aku bahiri kalian memiliki seorang guru yang luar biasa, karena apalagi beliau mengajarkan, kata beliau, pelajaran yang sangat penting, yaitu pelajaran tauhid. Nah, maka di sini iri benar, arti iri itu jakanya kawa atau sini hendak umpat terus, hendak hadir terus. Aku bahiri di sini ada, karena dengan nikmat yang luar biasa ini kalian bisa berkumpul, bisa belajar bersama-sama di bawah bimbingan seorang guru yang mengajarkan kepada kalian pelajaran tauhid, yang mana tauhid ini sangat penting untuk dipelajari. وتختلف العلوم في فضلها بقدر ما تناقشه، فكل علم يناقش شيء معين، فعلم الفقه مثلا يناقش الحلال، الحرام، الطهارة، النجاسة، لكن علم التوحيد هذا متعلق بذات الله جل وعلا، متعلق بذات الملائكة، متعلق بذات الرسل، ما يجوز وما يجب وما يستحيل في حقهم. لذلك كان من أشرف العلوم هو علم التوحيد لتعلقه بذات المولى جل وعلا وذات الرسل الكرام وذات الملائكة. Semua ilmu itu mulia, tetapi ilmu itu ada tingkatan-tingkatannya. Ilmu itu semuanya mulia, tapi ilmu itu berbeda tingkatan-tingkatannya tergantung isi pembahasannya. Kalau fikih misalnya kata Habib itu membahas tentang hukum halal, haram, berwudu, bersuci atau sholat sah atau tidak sah, itu pembahasannya. Adapun tauhid itu yang dibahas adalah hal-hal yang berkenaan tentang zat Allah, sifat-sifat Allah, begitu pula tentang sifat-sifat Rasul, itu pun nanti pasti ada dalam pembahasan tauhid. Begitu pula akan membahas tentang malaikat-malaikat Allah. Nah, karena yang dibahas ini adalah zat yang maha sempurna, maka ilmu tauhid ini adalah min asyrafil ulum, adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena pembahasannya langsung adalah zat, sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha sempurna. لا إله إلا الله. وهكذا استمعت إلى كل كلمة قالها الشيخ، والذي شدني قول المولى سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي ونسكي ومحياي، كل أعمالي لله، بل محياي مماتي، يعني إلى حد أنت كلك لله، أنت عبد لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dan kata Habib tadi ketika guru menyampaikan pelajaran tauhid tadi, di sini aku mendengar apa yang beliau sampaikan itu mandangari, Habib mandangari per kalimat di sini. Ya, mungkin bisa jawab sebagian nggak paham lah bahasanya belai. Cuma sini berusaha untuk memperhatikan
Yang mana jadi sedih. Kalau kita betul-betul menyimak apa yang disampaikan guru tadi itu tadi akan membawa kita betul-betul meresapi dan betul-betul tahqiq. Kita betul-betul berada dalam ayat Al-Quran, bukan sekadar bacaan, tapi masuk ke dalam sanubari, masuk ke dalam hati, yang ujungnya akan membawa kepada inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan berbagai macam ibadahku, wa mahyaya, bukan sekadar ibadah, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Karena Allah Tuhan semesta alam. Nah, jadi yang beliau, di antara yang beliau bisa pahami, kalau kita meresapi, memahami apa yang disampaikan guru tadi, itu akan membawa kita mengamalkan kepada ayat, bukan sekadar bacaan saja, tapi meresapi ke dalam hati dan pembuktian kepada ayat inna salati wa nusuki wa mahyaya. Habis kita berataan di sini. Kulluna, artinya habis. Bukan sekadar ibadah aja, mati hidup lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. لا إله إلا الله. تكلم الشيخ على أين الله، هكذا أين الله، هو معكم أينما كنتم، قال الله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا وصف أحمق وأشد أن نقول أين الله سبحانه وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. الله جل وعلا قريب، جل وعلا قريب، أقرب من كل قريب. Allahumma salli ala Muhammad. Dan diantaranya yang Habib dengar pula tadi dari guru, bahwasanya tadi ada ungkapan Ainallah, di mana Allah. Nah, pertama guru sampaikan tadi Allah tidak bertempat, tapi Al-Quran menjelaskan wa huwa aqrabu ilaihi minkum min hablil warid. Wa huwa ma'akum aina kuntum wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dimanapun kalian, wa huwa ma'akum, dialah Allah ma'akum, bersama kalian dimanapun kalian, dan dia Allah itu kepada kita sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi atau urat leher. Tapi kadang-kadang apakan. Ingat pulang penjelasan guru tadi kan, laisa kamitslihi syai'un, dekatnya kayak pokoknya lebih dekat daripada yang terdekat. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، يقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya yaitu ketika seorang hamba sujud, menghamba, menjadi hamba sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasjud waqtarib. Firman Allah Taala, fasjud waqtarib. Sujudlah maka pasti akan mendekat kepada Allah. Idzan alladhi yabhath 'an al-Maula Subhanahu wa taala kama takarram shaykhana laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami' al-basir. La yuqas al-Maula bil makhluq wa la yuqas bil masafat al-hissiyya hadhihi abadan, fa kullu ma khatara bi balik Allahu bi khilafi dhalik. Jadi yang disampaikan guru tadi itu misalnya orang yang mencari Tuhan. Nah, mencari Tuhan ini pertama kita mesti ada kaidah. Kaidah apa? Laisa kamitslihi syai'un. Dekatnya nang kayak apa? Dekatnya kadakawa di kayak apakan kadakawa dikias kata Habib dekatnya Allah itu dengan dekat jarak itu tidak bisa, karena itu ukuran zahir. Ukuran makhluk itu tidak bisa. ولذلك علم التوحيد هذا من العلوم المهمة، هو أصل العلوم كلها، عنه تتفرع العلوم، بقية العلوم تتفرع عن علم التوحيد.
ثمرته معرفة المولى جل وعلا، وعلى قدر معرفة المولى تكون يعني اختلاف درجات الناس، يختلفون الناس في درجاتهم عند الله ويوم القيامة باختلافهم في معرفة المولى جل وعلا. Dan kata Habib tadi mengenai laisa kamitslihi syai'un, ada ungkapan ulama yang memperjelas juga ma yakhturu bibalik fallah bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas dalam pikiran, dalam khayalan, dalam bayangan kayak guru sampaikan tadi itu, mungkin berpikir kayak apa itu tadi dalam bujurnya. Fallahu bi khilafi dzalik. Allah pasti berbeda dengan semua itu karena yang terlintas itu semuanya adalah khayalan, semuanya adalah makhluk. Oleh karena itu belajar tauhid ini kata Habib sangat penting. Bahkan ilmu-ilmu yang lain itu adalah ilmu cabang. Ilmu asalnya itu berasal daripada tauhid. Cabang itu ada asalnya. Dan nanti kedudukan seseorang di akhirat kelak itu perbedaannya itu tergantung ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. يقرر مثل كتاب الصفات ال20 هذه من نعم المولى جل وعلا، وأنا أتعجب أنتم ذو الألسنة الأعجمية كيف لكم أن تفهموا مثل هذه العلوم الدقيقة، لكن ما شاء الله وجدت أنكم ربما تفوقون بعض العرب في معرفة دقائق علم التوحيد. Jadi kata Habib, alhamdulillah, syukur benar kita. Tolong diperhatikan yang ngobrol. Jadi kata Habib, alhamdulillah syukur benar kita di tempat ini ada pelajaran tauhid kata Habib. Syukur benar. Kenapa? Karena tauhid ini, pelajaran tauhid ini sangat penting. Bahkan kata Habib, aku takjub ya Habib dengan artinya di Indonesia ini bisa mengajarkan tauhid yang mungkin kata Habib pemahamannya itu lebih dalam daripada orang Arab. Padahal sifat 20 ini kan asal muasalnya kan Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Jadi kan orang Arab bahasanya nih. Orang Arab kita ini kan semuanya kan dari Arab, Quran kan, hadis kan semuanya ambilannya dari sana semua. Asalnya bahasa Arab. Cuma kalian kata Habib yang bukan Arab. Yang orang Arab lain orang. Ya mungkin Arab atau bukan Arab juga. Lain Arab asli. Cuma jadi Habib kalian bisa memahami, mempelajari kitab sifat 20 yang mana asalnya bahasa Arab, kalian bisa paham. Bahkan kata Habib tadi mungkin pemahaman bisa lebih dalam daripada orang Arab sendiri. Nah itu Bang Presiden, karunia Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, disebutkan dalam Al-Qur'an, itulah karunia Allah, Allah memberikan kepada orang yang dikehendakinya. فحافظوا على الاستقامة على حضور مثل هذه المجالس، لأن الثمرة لا تظهر إلا بالاستقامة. إذا استقمتم على حضور مثل هذه الدروس فهي كالسلسلة، إذا فقدت منها حلقات لا تستفيد من بقية السلسلة، فالاستفادة إنما تكون بالاستقامة. Maka usahakan kata Habib rutin istiqomah hadir di majelis ini karena buahnya, hasilnya, manfaatnya itu terasa mun kita rutin, mun kita istiqomah hadir. Apalagi ini buah dari belajar tauhidnya apa? Ma'rifatullah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa buahnya, hasilnya luar biasa. Jadi Habib mengingatkan kembali, rutinlah dan istiqomahlah hadir majelis ini kata Habib. Nas'al Maula an yubarik fi syaikhina hada, an yamut fi umrihi, wa an yubarik fihi wa fi ahlihi wa fi auladihi wa fi tullabihi wa fi mudarrisihi wa fi muhibbihi wa fina wa fikum fil hadirin ajma'in. اللهم كما جمعتنا في هذه الدار فاجمعنا في دار القرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم كما مننت علينا بهذا الاجتماع اللهم فارزقنا الارتفاع وارزقنا الانتفاع يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم أحيي في قلوبنا لا إله إلا الله، حينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله.
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متحققين بحقائقها حسا ومعنى من غير أذية ولا بلية ولا فتنة. آمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Alamin. Dan terakhir tadi Habib mendoakan mudah-mudahan guru kita ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Begitu pula mudah-mudahan kata beliau, keluarga beliau, keluarga guru, murid-murid beliau dan kita pada tangan mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah menjadikan La ilaha illallah itu mendarah daging untuk kita semua dan kita meninggal dunia dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita dijauhkan Allah daripada segala mara bahaya dan segala bala. Amin ya rabbal alamin. Sebentar kami minta ijazah dari beliau nanti tentang Ya Allah biha, kemudian ya semua yang dibaca tadi untuk minta salat kepada beliau. Jadi Habib Murtadha bin Abu Bakar bin Thohir, beliau tadi mengijazahkan pertama sholawat tafrijul kurub, segala kesusahan dihilangkan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca sholawat tersebut. Sholawat yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salata 'abdin qallat hilatuh wa rasulullahi wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin 'azim fa farrij ma ana fi bisri bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Kemudian itu pada Tuan Sidin Al Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu membaca sholawat tersebut dalam sehari 25.000 kali. Nah, kan bisa biarlah. Nah, sudah dijazahkan harus mengamalkan ya lah. Nah, cuma ya Habib, mau kita bilangnya kada kawa pinanya lah. Nah, jadi semampu buhan pian. Misalnya 25 lah, nah tanya juga ya lah. Paling kurang 5 juga misalnya. Nah, dibaca itu. Jadi kalau darurat itu Allah bantu. Fafarrij ma ana fi, jadi Allah lapangkanlah kesusahan penderitaan yang menimpaku bisirri dengan rahasia bismillahirrahmanirrahim. Dan beliau pula mengijazahkan qasidah ya arhamar rahimin farij ala muslimin. Begitu pula ketika ziarah kubur wali-wali Allah orang-orang saleh, salamullah ya sadah rahman ya syakum ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum. Begitu pula biasa yang dibaca di akhir majelis ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala law asyrafna. Itu pun karangan pada Tuan Sidin. Dan begitu pula beliau mengijazahkan zikir jalalah la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman dan seterusnya. Nah, itu kata beliau daripada pada Tuan Sidin, ulun ijazahkan kata beliau kepada pian-pian berataan. Kita ucapkan qabilna ijazah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah dan kawal kita mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Minta halal minta ridha. Alhamdulillah
Hari ini kita mendapat anugerah yang besar dari Allah, nikmat yang agung, seperti kita dapatkan Lailatul Qadar. Kita bertemu dengan zuriat aulia wali kutub, dan insya Allah beliau juga orang pilihan. Kita sudah dapatkan sanad dari beliau sampai kepada datuk beliau, dan mudah-mudahan berkat doa beliau kita bisa istiqomah dalam mengkaji ilmu tauhid asraful ulum, yang mana Rasulullah mengajarkan tidak kurang dari 13 tahun mengajarkan ini di kota Mekah dengan hakikat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah bi akhir hayatihi dakhalal jannah. Innallaha harraman nar ala man qala la ilaha illallah bidzalika wajhallah. La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Ya Allah, dan dahsyatnya tauhid yang diungkapkan tadi. Dan ternyata kita baru membahas wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Ternyata bersama yang bagaimana, kata beliau? Ternyata bersamanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat kepada urat leher kita. Allah sangat dekat kepada kita melebihi urat leher kita. Sangat dekat. Yang bagaimana? Tidak dapat diungkapkan. Kalau kita merasakan ini, dan nanti di akhirat seseorang di surga itu nikmatnya tergantung ma'rifatnya. Makin dia ma'rifat kepada Allah, makin lezat dengan Allah. Makin ma'rifat, makin lezat dengan Allah. Makin ma'rifat, makin lezat. Dan ketika detik kematian, lezatnya Allah itu tergantung ma'rifat. Makin dia ma'rifat, waktu akan meninggal. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa makna ibadi? Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallah wa kafa billahi 'alim. Allahu akbar. Jadi kita mati nggak takut, nggak khawatir. Kenapa? Dikubur berkumpul para nabi, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Asal di dunianya dalam taat ibadah kepada Allah. Wafatnya husnul khotimah. Barangkali ini udah jam berapa? Tanggal 12. Ini kajian kita pembuka awal hari ini. Insya Allah tahun depan kita sambung. Bu Saudah, kapan kita sambung Bu Saudah? Bulan depan ya. Insya Allah kita sambung bulan depan. Nanti setelah itu kita ada program sekali 2-3 kali ngaji bersama. Kita akan ada program ngajinya nanti melalui ziarah. Kita akan ziarah kepada kekasih-kekasih Allah. Kan ziarah kubur dianjurkan untuk ingat kepada kematian, bukan minta sama orang kubur, tidak. Ingat, nanti kita akan ada program ziarah nanti bersama. Setuju tidak Bapak Ibu? Mungkin Jumat, Sabtu, Ahad nanti disiapkan oleh Hasbunallah nanti. Dan ini Hasbunallah sudah melihat siapa pejuang Hasbunallah yang akan diberangkatkan umroh lagi yang berikutnya. Ya Pak ya, insya Allah. Semua mau insya Allah. Mudah-mudahan kebagian semuanya. Itu saja. Nah, selanjutnya hari ini nanti kami akan memandu pian-pian semua untuk lihat pasar. Mau lihat pasar? Ya, nanti kita langsung. Tapi kumpul di sana nanti. Kita akan pandu untuk bagaimana ziarah ke makam asal. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.